kemudian membawanya untuk mencium. Dia menyadari ada sesuatu yang salah dan segera mengeluarkan senjatanya dan menembakkannya ke langit. Dia melihat sekeliling dan menyadari ada sesuatu yang berlari sangat cepat. Seekor harimau berdiri di depannya dalam sekejap. Keduanya saling berhadapan dan mengerti bahwa siapapun yang menyerang lebih dulu harus mati. Namun hewan itu tidak terlalu peduli dan langsung melompat untuk menyerangnya. Itu duduk sekarat dan menggeram pada pemburu dan ditembak lagi olehnya. Tapi pemburu yang tidak bisa bahagia, dia melihat anak-anak harimau. Dia tidak membunuh mereka. Anak-anak harimau menatap pemburu dengan mata marah. Bawahannya juga datang dan hendak membunuh mereka tetapi dihentikan olehnya. Abaikan mereka. Bawahannya mengatakan bahwa jika mereka tidak membunuh mereka, mereka akan mati. Tetapi pemburu terbaik di Korea pada waktu itu memutuskan untuk memaafkan anak-anak harimau. Dia menggunakan kedua tangannya untuk memegang dua harimau dan melepaskannya di hutan. Satu ketakutan dan berlari ke dalam gua tetapi yang lain terus menatapnya dan mengaum. Menduk tidak peduli, dan dia menemukan sebuah bertubuh burung untuk harimau itu. Ketika dia melihat mereka makan, dia menjadi tenang dan pergi. Mungkin kehidupan mereka nanti harus bergantung pada kemandirian mereka. Segera, musim semi berikutnya salah satu harimau mati. Sementara harimau lain yang menatapnya dengan mata marah menghilang tanpa jejak. 3 tahun kemudian tim pemburu di hutan mengalami insiden. Beberapa pemburu digigit harimau dan terluka parah. Bawahan Menduk dan istrinya terluka parah. Dia menunjuk jarinya dan memberitahu Menduk ke arah harimau itu melarikan diri. Dia buru-buru mengejar dan mulai merasa ada harimau di sekitarnya. Dia menembakkan senjatanya di satu sisi tetapi harimau itu muncul di sisi yang berlawanan. Dia menyadari ini dan mulai berkeringat. Anehnya, harimau ini hanya memandangnya sekali dan pergi. Yang lebih buruk adalah dia berjalan ke depan dan menyadari bahwa harimau tadi baru saja membunuh istrinya. Sejak hari itu, dia hanya memiliki satu-satunya kerabat yang tersisa, putranya, dan memutuskan untuk tidak pernah memegang senjata lagi. Namun, hari-hari damai mereka dihancurkan oleh kedatangan tentara Jepang. Tentara Jepang menduduki desa ini dan sering pergi ke hutan untuk berburu harimau. Alasannya karena pemimpin mereka adalah pria yang sangat menyukai kulit harimau. Selain itu, bawahan Menduk, karena harimau membantai seluruh keluarganya, memutuskan untuk bertugas di tentara Jepang. Suatu hari dia mengirim sekelompok orang untuk mengepung seekor harimau. Harimau itu terluka oleh rantai besi yang melilit tubuhnya. Itu merasa sangat marah karena orang-orang ini membunuh anaknya. Itu menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menyerang ke depan tetapi terbunuh sebagai hasilnya. Kelompok orang ini membawa kembali bangkai harimau itu. Namun saat ini seekor harimau yang sedang menyerang dengan kecepatan yang menakutkan sedang bergerak ke arah mereka. Orang-orang ini sedang membawa pulang rampasan itu. Tapi sekarang harimau yang sangat ganas mengejar mereka. Tapi harimau ini yang dihentikan oleh tebing. Melihat istri dan anak-anaknya dibawa oleh manusia, itu meraung marah. Itu benar, harimau itu adalah harimau yang diselamatkan Menduk tahun itu. Komandan Jepang sangat kejam, mereka memberi perintah untuk harus menangkap harimau. Karena mereka tahu harimau ini adalah harimau terkuat di hutan, Raja Harimau. Sebagai pemburu, bawa kembali bangkai anaknya sebagai umpan dan pasang jebakan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Raja Harimau segera menemukan ini. Para pemburu menunggu sampai hari gelap dan mulai mendengar suara-suara. Mereka bergegas ke tempat jebakan dipasang tetapi yang mereka dapatkan hanyalah serigala-serigala. Tubuh anak harimau juga terbang tanpa sayap. Ternyata mereka dikerjai oleh Raja Harimau. Raja Harimau membawa kembali mayat anaknya dan mulai meneriakkan suara-suara marah. Sementara orang ini ingin menangkap harimau ini dan pergi ke Menduk untuk meminta bantuannya. Tapi Menduk dengan tegas menolaknya. Pada titik ini, orang ini tidak puas sama sekali. Namun, lucunya putranya memiliki minat berburu harimau. Karena tentara Jepang menawarkan banyak uang untuk berburu harimau ini. Setelah mengetahui bahwa bocah itu adalah putra Menduk, tentara Jepang memberinya pistol. Karena mereka tahu bahwa jika anak ini mendapat masalah, mereka tahu ayahnya akan mengambil tindakan. Beberapa hari kemudian banyak pemburu memasuki hutan dan dibagi menjadi 2 tim. Tentara Jepang dengan anjing-anjing. Dan ada pemburu di atas yang bertugas menjebak mangsanya.
Selama Raja Harimau muncul, mereka semua akan melepaskan tembakan pada saat yang bersamaan. Tapi tunggu lama tapi Raja Harimau belum muncul. Apalagi anjing Jepang mulai kehilangan kendali. Anjing-anjing ini tidak berani bergerak maju, tetapi berbalik untuk melarikan diri. Dari belakang Raja Harimau muncul membuat para pemburu ketakutan. Mereka belum pernah melihat harimau sebesar itu. Harimau itu mengaum dan membuat mereka lari. Tapi entah apakah bisa melarikan diri atau tidak. Kekuatan kebijaksanaan, keberanian, adalah apa yang dimiliki Raja Harimau. Anak laki-laki Menduk sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak bisa berjalan lagi. Tetapi ketika harimau menemukan bocah itu, langsung menyadari bahwa tubuh bocah itu berbau Menduk. Itu sebabnya itu menyerah pada bocah ini. Tapi sekarang, ada seorang tentara Jepang sekarat yang ingin menyerang Raja Harimau. Raja Harimau melihat ke belakang dan bocah itu mengira itu akan menyakitinya. Ketika muridnya tiba tepat waktu, tempat itu dibiarkan menjadi bencana. Ada banyak mayat tergeletak di tanah. Hanya putra Menduk yang sekarat dan dirawat tepat waktu akan bisa bertahan hidup. Tetapi murid Manduk sangat tidak berperasaan sehingga dia mengabaikannya. Sementara itu, Raja Harimau juga terluka parah dan tubuhnya berdarah terus-menerus. Ketika mereka kembali, mayat harimau-harimau sebelumnya juga telah dibawa pergi oleh Raja Harimau. Yang lebih menakutkan adalah bahwa di malam hari mayat-mayat orang mati dimakan oleh serigala. Sementara anak Menduk juga hilang. Karena bocah itu diseret kembali ke gua oleh serigala-serigala ini. Lihat bagaimana kawanan serigala ini menyeret putra Menduk pulang. Ketika serigala bersiap untuk memakan daging bocah itu, Raja Harimau muncul. Karena melindungi putra dermawannya, itu telah menghadapi kawanan serigala itu. Meskipun terluka parah, itu masih melindungi bocah dan membunuh Raja Serigala. Kemudian ia meraung dan mengusir serigala-serigala lainnya. Itu berbaring di samping bocah itu dan mengerti bahwa bocah itu tidak bisa lagi diselamatkan. Keesokan harinya, itu membawa mayat anak laki-laki itu ke dekat rumah Menduk. Menduk sekarang menyadari bahwa Raja Harimau adalah harimau yang dia selamatkan tahun itu. Lalu Raja Harimau pergi, putranya juga meninggalkan dunia ini selamanya. Sementara itu, tentara Jepang mengirim banyak tentara ke hutan untuk mendirikan bom asap. Mereka ingin membuat Raja Harimau muncul. Mereka memasuki hutan dan dibutakan oleh asap. Raja Harimau mengambil keuntungan dari ini dan diam-diam mengalahkan mereka satu persatu, membuat mereka sangat bingung. Para prajurit terus-menerus menembak secara refleks dan tanpa arah. Ia menggunakan kelincahannya untuk menghindari semua peluru di tengah pengepungan oleh tentara Jepang. Tapi akhirnya itu masih ditembak oleh pemburu dan terluka. Mereka bergegas dan menggunakan tali untuk mengendalikannya. Namun, harimau itu masih sangat kuat dan bereaksi. Murid Manduk juga telah mati. Di malam hari Raja Harimau yang terluka datang ke Menduk. Keduanya hanya diam dan saling memandang. Mereka berdua tahu harus berakhir untuk ini. Bakar rumahnya dan pergi ke gunung. Tidak lama setelah itu Raja Harimau juga datang. Dia berlutut di tanah dan membungkuk padanya, lalu dia mengarahkan senjatanya ke tempat harimau. Raja Harimau terkena peluru, tetapi Menduk melemparkan senjatanya ke dalam jurang. Lalu dia mengeluarkan pisau. Mari akhiri semuanya. Tentara Jepang masih gagal pada akhirnya. Mereka marah dan meninggalkan desa ini. Menduk dan Raja Harimau mati bersama dan dikubur di bawah salju. Filmnya berakhir di sini, dadah dan sampai jumpa lagi ya.